Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim SPDI. Saya adalah guru akidah akhlak di Misbani Asnawi Al-Munawar Kabupaten Pandeglang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255010085. Hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 MI dengan materi sifat wajib bagi Rasul. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Istaidu salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Baik anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini tambah barokah, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Berdoa dimulai. doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasilu ya Sabbur. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak cek kehadiran dulu ya. Kira-kira pada hari ini ada yang gak masuk tidak? Ada. Siapa aja? Izin sakit. Oh, Rizik sakit. Iya. Terus masih ada? Nanda izin. Ya, Nanda izin. Untuk teman kita yang sakit tadi, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita bersama di sini ya, belajar. Kemudian siswa yang tidak hadir itu karena izin ya, mudah-mudahan nanti ke pertemuan yang akan datang bisa hadir ikut belajar bareng sama kita ya.
Nah, baik, selanjutnya ke materi ya anak-anak ya. Sebelum kita ke pembahasan materi yang akan kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu kita atau mengingat-ingat tentang materi minggu kemarin yang telah kita pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat gak materi apa yang minggu kemarin kita pelajari? Nabi dan Rasul. Ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul? 25 Nabi. Mulai dari Adam sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib, ingat kan? Wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita, ya, kita adalah manusia. Sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak coba mau mengajukan pertanyaan tentang pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat wajib Rasul? Ada yang tahu nggak? Jujur. Terpercaya. Nah, jujur, terpercaya. Karena tujuan pelajaran kita hari ini yaitu minimal kita dapat mengetahui ya sifat-sifat wajib Rasul. Nah, oke. Lebih bagusnya mari kita tonton video ya. Bapak ada video sedikit ya tentang materi ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh semangat. Di kesempatan hari ini kita melanjutkan materi sifat-sifat wajib. Tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Apa saja? Yaitu sidik, tabligh, amanah, fathah, yang disingkat dengan staff. Lanjut ya, tadi kita sudah melihat, memperhatikan, menonton video tentang sifat wajib dan sifat wajib bagi Rasul. Nah, coba sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ya. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Coba yang pertama apa? Sidik. Yang pertama sidik. Apa arti sidik? Jujur. Yang pertama sifat sidik. Sidik artinya jujur dari perbuatan atau perkataan Rasul yang tidak pernah bohong. Rasul selalu bersikap jujur, entah itu di saat berdakwah ya. Kemudian Rasul tidak pernah menambah-nambahi atau mengurang. Kemudian yang kedua sifat apa? Amanah. Sifat amanah artinya terpercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ya. Perkataannya mengandung kebenaran seperti Rasul diamanatkan sholat 5 waktu. Ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, tabligh. Apa itu arti tabligh? Ya, itu ya. Sifat tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah ya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Nah, tapi
tapi lewat Rasul. Seperti itu. Kemudian selanjutnya fatona. Apa itu fatona? Fatona adalah cerdas, ya, cerdas, pandai, bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan yang kuat untuk berpikir. Tujuannya biar apa? Biar apa yang disampaikan rasul kepada umatnya itu cepat terpahami, mudah diterima. Ya, seperti misalkan saat berdakwah, ya, nah, cepat terpahami, ya, cepat diterima oleh umatnya. Seperti salah satunya Rasul menjelaskan tentang firman Allah, ya, itu langsung. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengaplikasikannya untuk meneladani sifat Rasulullah SAW? Seperti apa? Contohnya, yang pertama dari sifat jujur. Yang pertama yaitu kita mengembalikan barang orang lain dengan benar, ya, tidak boleh rusak, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengakui kesalahan, sama, ya, perbuatan jujur, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lagi belajar, apa? Coba berikan contoh selain itu. Ada yang tahu? Ketika dikasih tugas oleh guru itu harus jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Ya. Nah, salah satu contoh misalkan Bapak menugaskan kepada seorang siswa. Misalkan Bapak ditugaskan Mukta jadi ketua kelas, KM, ketua kelas. Maka Mukta itu harus benar-benar menjalankannya, amanah, ya, yang diberikan oleh guru, menjalankan tugas dengan benar. Kemudian tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Kalau kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti guru menyampaikan ilmu kepada muridnya atau siswanya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak nih. Nah, Bapak menyampaikan ilmu kepada siswanya atau murid-muridnya. Nah, itu contoh tabligh. Nah, sifat yang keempat atau yang terakhir, sifat wajib, yaitu sifat faton. Apa arti fatona? Cerdas, ya, cerdas. Kemudian pandai, yang pinter, ya. Nah, itu fatona. Contohnya seperti apa? Nah, seperti kita nih sekarang, ya. Sekarang kita sedang menggunakan fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Kita sedang belajar cerdas. Nah, salah satu contoh, kalau misalkan kita ingin pinter, nanti masa depannya ingin bagus, ya, harus belajar, ya, harus belajar dan belajar agar kita jadi pinter, agar kita jadi cerdas. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik, untuk lebih semangat belajar kita hari ini, Bapak mau ngajak kalian untuk tepuk sifat bagi Rasul, ya. Baik, bareng ikut Bapak, ya. Tepuk sifat bagi Rasul. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Oke, yes. Iya, bagus. Bapak akan memberikan tugas, ya, tugas kelompok, ya. Tugasnya itu apa yang telah kita bahas tadi tentang sifat, ya. Silakan. Kalian udah di ini tugas kelompoknya, maksudnya bagi 4 kelompok aja, ya. Yang ini udah ada, ya. 1, 2, 3, 4 itu aja, ya. Baik. Di sini kelompok 1,
Kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Itu sesuai itu ya. Benar kan? Baik, silahkan kalian kerjakan ya apa yang disuruh tadi ya. Nah, yuk. Silakan nanti kalian tulis ya di situ cara pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya, ya. Terima kasih. Kapan di situ? Ini cukup ya. Gimana, udah beres? Baik, setelah ini langsung ya kita presentasikan ya di depan ya hasil kelompoknya ya. Nah, silakan nanti per kelompok maju ke depan ya. Silakan mau dari kelompok mana dulu? Oh, kelompok 1 dulu. Ya. Dulu kan, kelompok 1 dulu maju di depan. Nah. Nanti bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan Sekarang acak ya kelompoknya. Sekarang kita ke kelompok 4. Ya, nanti ya, silakan kelompok 4. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat Fatona dalam kehidupan sehari-hari. Fatona, cara meladani sifat Fatona. Terus belajar untuk menambah wawasan, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 2. Karena tadi ya kelompoknya di loring. Nah, sekarang silakan boleh maju. Maju ke depan. Presentasikan ya hasil kelompoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Amanah artinya terpercaya. Cara meneladani sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Menjaga titisan orang lain. 2. Tidak boleh merusak-rusak apalagi hilang. 3. Menjaga rahasia dan menepati janji. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong. Oke, silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan ya. Nah, kita
refleksikan pelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pelajaran sifat wajib bagi Rasul? Sulit apa tidak? Tidak. Sekarang Bapak mau tanya nih, jawab dengan jujur. Senang tidak kalian belajar dengan Bapak? Senang, bagus ya. Senang tidak kalian belajar tentang materi akidah akhlak? Senang. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke kesimpulan ya. Apa yang telah kita pelajari tadi yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Di antaranya yang pertama sifat sidik. Sidik artinya jujur. Jujur dari apa? Jujur dari perbuatan, perkataan. Ya. Contoh dari perbuatan sifat jujur. Misalkan sifat jujur, kalian sedang mengadakan ujian. Nah, kalian itu jujur mengerjakannya, ya tidak mencontek ataupun yang lainnya. Ya, kemudian dari perkataan, ya dari perkataan kalian atau kita tidak boleh melebih-lebihi perkataan informasi hoax, ya kemudian disebarluaskan, itu tidak boleh. Ya. Nah, terus yang kedua yaitu tentang amanah. Amanah artinya percaya, memegang teguh ya kepercayaan yang diberikan kepada kita. Salah satu kayak nitip barang. Nah, maka barang tersebut harus dijaga dengan benar, tidak boleh rusak apalagi hilang. Kemudian selanjutnya yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu adalah menyampaikan berita-berita ya, informasi yang benar, tidak boleh lebih. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu fatona. Apa itu fatona? Fatona itu cerdas. Pengaplikasiannya atau contohnya seperti apa? Tadi itu sudah kita bahas, yaitu salah satunya contohnya sekarang ini kita sedang belajar nih, ya sedang belajar itu untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan. Agar apa? Agar kita menjadi cerdas. Baik, sampai sini anak-anak, apakah ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, Pak Mukhtar. Apakah Nabi itu manusia atau tidak? Baik, jelaskan ya. Pertanyaan Amukhtar tadi bertanya, apakah Nabi dan Rasul itu sama dengan kita manusia, ya bisa makan bisa minum gitu? Pertanyaannya, ya Bapak jawab ya. Nabi dan Rasul itu sama, ya. Nabi kita makan, Rasul juga makan, ya. Tapi emang banyak perbedaannya. Di mana Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yaitu untuk menyampaikan risalah Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk manusia. Manusia apa? Wahyu. Ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi mulai dari awal sampai akhir, ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dunia maupun akhirat dan berbarokah ya, barokah. Mari untuk menutupi perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istainu kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khurujan.